Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami ucap syukur Tuhan buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami ucap syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh merenungkan dan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang cukup menarik untuk kita bahas. Ya, temanya adalah hidup yang direkonsiliasi. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita sering berbicara tentang iman, tentang lahir baru, tentang Injil. Ya, tapi ada satu pertanyaan yang kita sepertinya jarang kita ajukan dengan jujur, yaitu adakah atau apakah hidup kita sungguh-sungguh utuh? Maksudnya bagaimana? Atau begini maksudnya, hidup yang utuh ini terkadang kita hidup terpecah, ya, saleh di gereja, dingin di rumah, dan kejam di dunia kerja. Nah, Alkitab menyebut hidup yang seperti ini, hidup yang tidak utuh seperti ini, hidup yang terpecah seperti ini adalah hidup yang bukan kehidupan yang dewasa. Ya, tapi kehidupan yang belum selesai dikerjakan. Nah, hari ini kita coba belajar dengan tema hidup yang direkonsiliasi. Ya, kita ambil dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 20. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 20. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5, ini tidak sedang menulis teori keselamatan. Ya, Rasul Paulus sedang berbicara tentang hidup yang telah disentuh perdamaian dengan Allah. Dan karena itu tidak mungkin yang namanya didamaikan dengan Allah hidupnya menjadi sama. Ya, yuk kita mulai dengan bahas satu persatu ya ayat ini. Ya, ada 4 hal yang akan kita bahas. Ya, tentunya akan kita bahas secara detail satu persatu. Ya, kita mulai. Kita buka yang tadi kita baca di ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Paulus membuka dengan pernyataan yang menghancurkan zona nyaman kita, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus tidak berkata bahwa ia orang yang lebih baik, tapi Paulus berkata ciptaan baru. Nah, ini bahasa penciptaan, bahasanya kejadian. Artinya apa? Artinya Allah tidak sedang memperbaiki manusia lama. Allah tidak memperbaiki manusia lama, tapi Allah mengakhirinya. Artinya apa? Yang lama bukan sekedar kebiasaan buruk, tetapi seluruh sistem hidup yang berpusat pada diri sendiri. Cara lama mengasihi, cara lama bagaimana memegang uang, ya, cara lama bagaimana mempertahankan ego. Paulus tidak sedang berbicara tentang upgrade moral atau versi rohani yang lebih luas. Kalau kita lihat kata ciptaan baru ini menunjuk pada tindakan penciptaan ulang, bukan perbaikan ringan. Ya, ini bukan renovasi rumah lama, tapi pembongkaran total dan pembangunan baru. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, masalah banyak orang Kristen adalah hari-hari ini adalah mereka ingin ayat ini benar secara teologis, tapi tidak mau ayat ini benar secara eksistensial. Apa maksudnya? Maksudnya begini, mereka ingin yang baru itu datang, tapi yang lama ya jangan terlalu jauh pergi. Padahal Paulus tegas, yang lama sudah berlalu.
Kalau cara kita mengelola konflik masih sama seperti kita mengelola konflik sebelum mengenal Kristus, kalau cara kita mencari rasa aman masih bertumbuh pada uang dan kontrol, maka kita perlu jujur hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Apakah yang baru itu sungguh-sungguh sudah datang? Nah Bapak Ibu Saudaraku, mereka yang mau status ciptaan baru tanpa adanya kematian manusia lama, itu bisa kita katakan adalah sebuah ilusi, sebuah hayalan. Ketika berbicara yang lama sudah berlalu, artinya apa? Cara lama itu harus mati. Cara lama apa? Cara lama kita menilai diri kita. Cara lama kita mengontrol relasi kita. Cara lama kita mencari aman lewat uang. Ya, itu harus mati semuanya. Yang baru adalah identitas baru itu adalah pondasi daripada integrasi. Artinya apa? Kalau identitas dipulihkan, relasi bisa dipulihkan. Kalau identitas tidak berubah, maka integrasi cuma bisa jadi slogan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di poin yang kedua, pertama ini, kita boleh beri judul dimulai dengan kematian. Ya, artinya segala sesuatu yang namanya ciptaan baru itu harus start dengan kematian. Manusia lama itu harus mati. Amin. Mari kita buka yang kedua. Ini adalah dasar yang meruntuhkan. Ya, artinya apa? Yuk kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saya tekankan yang kedua ini, dasar yang paling penting buat kita adalah dan semuanya ini dari Allah. 2 Korintus 5 ayat 18a. Perhatikan baik-baik. Semuanya ini berasal dari Allah. Artinya apa? Pendamaian bukanlah proyek manusia. Kenapa? Manusia tidak pernah cukup rendah hati ya untuk memulainya. Kita selalu ingin dibenarkan, bukan diperdamaikan. Tapi Allah melangkah lebih dulu. Ya, jadi Allah melangkah lebih dulu. Ia tidak menunggu manusia berubah. Ia mengubah manusia dengan cara mendamaikannya terlebih dahulu. Wow, dahsyat. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena di sini semua kesombongan rohani runtuh. Kalau Tuhan atau Allah yang memulai perdamaian ketika kita masih bermusuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk hidup dengan hati yang keras terhadap sesama. Amin. Setiap kali kita menolak berdamai, setiap kali kita memelihara dendam sambil berkata saya benar, kita sedang berkata, ya mungkin tanpa sadar, bahwa salib Kristus tidak cukup. Wow, dalam ya. Kenapa? Perhatikan arahnya. Bukan manusia yang naik ke Allah Bapak Ibu Saudaraku, tapi Allah yang turun kepada manusia. Ini penting, karena disinilah ego manusia dihancurkan. Yang perlu kita ketahui adalah rekonsiliasi tidak lahir dari kesadaran moral manusia. Rekonsiliasi tidak lahir dari penyesalan atau penyesalan emosional. Ya, rekonsiliasi tidak lahir dari usaha memperbaiki diri. Tapi rekonsiliasi itu lahir dari Allah. Karena firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 18 ini, dan semuanya ini dari Allah. Amin. Yang ketiga, Paulus ketika menulis surat ini, ya, dia menulis ada sebuah tujuan dari ciptaan yang baru ini. Ya. Apa yang menjadi tujuannya Bapak Ibu Saudaraku? Yuk kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 18b ya sampai dengan 19. 18b. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat 18b, Paulus berkata sesuatu yang lebih dalam dan lebih bahaya. Ya, dia katakan begini, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini sebuah penugasan, ya, bukan tawaran.
Orang yang telah didamaikan oleh Kristus pasti akan diberi pelayanan pendamaian. Katakan amin. Kalau seseorang mengaku hidup di dalam Kristus, tetapi kehadirannya selalu memecah belah, selalu melukai, dan mengeraskan suasana, maka boleh dipastikan ada yang salah di hulu rohani. Karena Paulus menjelaskan lebih dalam isi pendamaian itu. Lihat ya urutannya ya. Didamaikan, ya. Kalau tadi kita lihat ayat 18b, didamaikan lebih dulu, ya. Yang dengan peranan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, setelah itu baru diutus mendamaikan. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang ingin melayani tanpa mau didamaikan sepenuhnya. Saya mau katakan ini berbahaya. Orang seperti ini tidak menyembuhkan, tapi menyebarkan luka. Perhatikan baik-baik. Artinya apa? Saudara hari ini harus memahami bahwa kita yang melayani, kita harus terlebih dahulu didamaikan. Katakan amin. Nah, kemudian Paulus melanjutkan dalam ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, ini luar biasa. Kalimat ini sungguh menampar kita, Bapak Ibu Saudaraku. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran. Sementara kita ahli menyimpan catatan-catatan pelanggaran orang lain. Betul atau betul? Kita mengingat, bahkan kita sanggup mengingat tanggal, kata-kata, nada suara, ya, mungkin dari jam, menit dan detiknya, ya kan? Kita mungkin tidak membalas sekarang, tapi kita simpan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini bukan kewaspadaan, ini penjara batin. Saya kasih tahu. Pendamaian Allah itu menciptakan manusia baru yang hidup tanpa beban pembukuan dosa orang lain. Saya tidak bermaksud untuk kita naif ya. Bukan berarti tidak ada batas, bukan. Tetapi berarti tidak hidup dari kepahitan. Karena hati yang telah dipulihkan tidak lagi butuh menghukum untuk merasa aman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Tuhan setelah kita didamaikan, Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran, maka firman Tuhan katakan hari ini, kita juga tidak boleh menjadi seorang pendendam, menjadi seorang yang memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran orang, menyimpan ya catatan-catatan kesalahan dan dosa orang lain di dalam hati kita, dalam hidup kita. Amin. Yang keempat, kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini pesan yang menjadi daging. Utusan tidak punya agenda pribadi, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita menjadi utusan Allah, maka sesungguhnya kita tidak boleh punya agenda pribadi. Kenapa? Karena hidup kita adalah pesan itu sendiri. Amin. Injil tidak hanya terdengar dari mulut kita. Perhatikan. Injil tidak hanya terdengar dari mulut kita, tetapi terlihat dari cara kita hidup. Katakan amin. Bagaimana cara kita memperlakukan pasangan? Bagaimana cara kita memperlakukan anak kita? Bagaimana cara kita memperlakukan rekan kerja? Dan bagaimana cara kita, bahkan orang yang berhutang kepada kita? Bapak Ibu Saudaraku, caranya itu harus sedang memberitakan Allah seperti apa yang kita kenal. Amin. Disinilah integrasi menjadi nyata. Hati yang dipulihkan menghasilkan relasi yang diperdamaikan dan ekonomi yang menjadi berkat. Orang yang hatinya telah berdamai dengan Allah, perhatikan, orang yang hatinya telah berdamai dengan Allah tidak lagi perlu menguasai orang lain lewat uang, Bapak Ibu Saudara. Orang yang telah berdamai dengan Allah tidak perlu lagi menekan demi rasa aman. Orang yang hatinya telah berdamai dengan Allah tidak perlu kikir, tidak perlu pelit karena takut kekurangan. Kenapa? Karena orang yang didamaikan dengan Allah, yang hatinya didamaikan dengan Allah, dia bisa adil, dia bisa memberi, dia bisa berkata cukup. Kenapa? Karena pusat hidupnya bukan lagi dirinya. Katakan amin.
seorang utusan tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup dari siapa yang mengutus dia. Kenapa? Karena seorang utusan membawa wajah, membawa nilai, membawa kepentingan kerajaan yang mengutusnya. Artinya apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita bicara soal uang? Apakah ketika kita bicara soal uang, kita mencerminkan Kristus, atau kita mencerminkan orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang khawatir? Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain? Apakah kita mencerminkan Injil? Bagaimana cara kita menyelesaikan konflik? Apakah kita mencerminkan salib Kristus atau ego kita? Bapak Ibu Saudaraku, kalau kehidupan pribadi kita, relasi kita, dan ekonomi kita ya tidak mencerminkan pendamaian, maka klaim sebagai duta Kristus itu nol besar. Kalau iman kita benar, tetapi relasi kita hancur dan ekonomi kita melukai orang lain, maka saya katakan maka iman kita belum selesai. Ya, Injil yang sejati tidak hanya menyelamatkan jiwa untuk surga, tetapi menyatukan kembali hidup yang terpecah di bumi. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homsisi dimanapun berada, 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 20 yang tadi kita sudah pelajari, meminta kita menjadi tidak meminta kita menjadi orang Kristen yang sibuk. Ya, ayat ini menuntut kita menjadi manusia yang utuh. Ya, menjadi manusia yang utuh. Kenapa? Karena Allah yang mendamaikan kita secara total tidak pernah bermaksud kita untuk kita hidup setengah-setengah. Hati yang dipulihkan menghasilkan relasi yang diperdamaikan dan ekonomi yang menjadi berkat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homsisi dimanapun berada, kalimat ini terdengar manis. Tapi kalau kita tarik ke contoh nyata, ya, contoh begini. Seorang suami berkata bahwa saya sudah mengampuni istri saya. Tetapi dalam kesehariannya suami ini tetap dingin. Suami ini tidak mau terbuka. Ya. Isi suami ini semua keputusan keuangan dipegang sendiri. Saya mau katakan ini bukan pengampunan. Ini kontrol yang dibungkus dengan bahasa rohani. Kenapa? Karena hatinya belum pulih. Karena kalau hati yang belum pulih, artinya relasi tidak sungguh didamaikan. Ekonomi yang sudah direkonsiliasi, tidak sempurna, tapi jujur. Tidak rakus, tapi bertanggung jawab. Tidak memeras, tapi memberkati. Bukan karena mau terlihat rohani, tapi karena identitas itu sudah diubah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homsisi dimanapun berada, banyak dalam kehidupan kekristenan kita, ya, adalah kehidupan sebagai penjual Injil. Kita menjual keselamatan sebagai produk yang membuat hidup sukses dan bahagia. Kita menjual komunitas sebagai jaringan bisnis yang menguntungkan. Kita jual iman sebagai spiritualitas yang tidak mengganggu hedonisme kita. Tapi perhatikan, Paulus katakan, kami adalah utusan-utusan. Sekali lagi, seorang utusan tidak mengubah pesan sang raja. Seorang utusan, dia menyampaikan perintah, menyampaikan deklarasi, dan tawaran perdamaian, apapun resikonya. Hidup seorang utusan selaras dengan pesan yang disampaikan. Katakan amin. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah kehadiran kita, ya, mungkin di ruang rapat, mungkin di klub-klub ya, yang sekedar networking, atau kehadiran kita di media sosial yang penuh dengan pencitraan itu adalah kehadiran seorang utusan Kristus? Mari kita introspeksi. Atau justru kehadiran kita sebagai seorang penjual diri yang telah mengkompromikan ciptaan barunya? Itu introspeksi pertama, Bapak Saudaraku, ya. Yang kedua, coba, banyak kita ingin gedung gereja kita megah di tengah kota. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita sebagai anggota jemaatnya misal menjadi ikon pendamaian di tengah permusuhan yang ada? Atau justru adanya kita justru memperparah permusuhan itu dengan gaya hidup yang kompetitif, individualistik, dan juga materialistik? Kita introspeksi.
Dan terakhir ya, untuk kita orang percaya, dikatakan begini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya cukup keras untuk hal ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya apa? Berhentilah jual beli kebenaran. Kenapa? Biarkan pendamaian Allah yang total itu menghancurkan tembok pemisah antara spiritualitas di hari Minggu dan praktek bisnis di hari Senin sampai dengan Sabtu. Biarkan pendamaian Allah yang total itu menghancurkan tembok pemisah antara kata-kata doa dan kata-kata fitnah. Biarkan pendamaian Allah yang total itu menghancurkan tembok pemisah antara persembahan di altar dan ketamakan di pasar atau di market. Mari kita introspeksi 3 hal ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan. Bapa, biarlah hidup kami adalah hidup yang direkonsiliasi. Biarlah hidup kami menyadari bahwa kami telah didamaikan oleh Kristus sendiri. Dan Engkau yang berinisiatif, karena semuanya berasal dari Engkau. Engkau yang mau mendamaikan kami. Engkau yang tidak lagi Tuhan menyimpan pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau yang menghapuskan setiap pelanggaran kami. Dan hari ini kami mau menjadi utusan-utusan-Mu Tuhan. Utusan yang tidak punya agenda pribadi, tapi utusan yang membawa pesan dari Engkau sendiri. Pesan kerajaan, pesan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau memberi diri kami didamaikan dengan Engkau. Artinya kami mau berhenti menjual beli kebenaran. Karena pendamaian yang total dengan Engkau itu akan menghancurkan tembok pemisah antara kerohanian kami di hari Minggu dengan praktek bisnis kami, pekerjaan kami di hari Senin sampai dengan Sabtu. Biar pendamaian dengan Engkau Tuhan menghancurkan Tuhan tembok pemisah antara kata-kata doa dan kata-kata fitnah. Tuhan Yesus, biarkan Tuhan hari ini kami mau menjadi utusan-Mu, dan kami adalah pesan itu sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan dan kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.